Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Bu, baik Bu, sehat. Semangat ya. Semangat. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita belajar masih di tema 4, yaitu tepatnya di sistematika pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran halaman berapa Bu? halamannya dicari sendiri ya, enggak sama bukunya busur. Pembelajaran 5, subtema 3, belakang. Ini Cerita bergambar dah Bu. Sudah ya. Pada pembelajaran 5, kita belajar tentang cerita bergambar dan mengenal fungsi jantung dan jenis penyakit jantung. Pada pembelajaran cerita bergambar, anak-anak pada pembelajaran yang lalu sudah pernah belajar tentang cerita bergambar sama video. Kemarin contohnya kancil. Kancil yang cerdik dan sombong dengan Raja Siput ya. Sekarang kita lanjutkan cerita bergambar. Cerita bergambar atau lebih dikenal dengan singkatan cergam. Jadi cergam itu adalah singkatan dari cerita bergambar. Cergam merupakan perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan ceritanya yang bermakna, mempunyai arti. Pada cergam, gambar digunakan sebagai ilustrasi dari cerita yang ada dan hanya menceritakan salah satu adegan dalam cerita tersebut. Nah, untuk membuat cergam, di sini ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah membuat cergam atau cerita bergambar yang pertama, menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Jadi sebelum menggambar, anak-anak membuat ide atau gagasan atau tema. Tema apa, idenya apa yang mau diceritakan, yang mau digambar. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, menentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Karena dalam suatu cerita, pasti di situ ada tokoh atau pelaku utama dan pelaku atau tokoh pembantu. Langkah yang ketiga, deskripsikan watak atau ciri utama dari masing-masing karakter yang ada dalam cerita. Jadi tokoh tadi, watak atau ciri utamanya itu mempunyai karakter bagaimana tokoh tersebut, jahat atau baik ya. Tentunya kalau menggambar wajah yang jahat dengan wajah yang sabar, baik, tentunya ilustrasinya berbeda. Kemudian yang keempat, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Jadi anak-anak membuat alur cerita. Gambar yang pertama itu bagaimana, ceritanya yang kedua dilanjutkan gambarnya bagaimana. Nah, itu namanya alur cerita yang berbentuk sketsa.
Kemudian dari alur cerita itu baru dikembangkan menjadi sebuah cerita. Langkah yang kelima, mulailah membuat gambar, sketsa sesuai dengan alur yang telah kamu buat tadi. Gambar yang pertanyaan bagaimana? Nah, setelah misalnya kemarin anak-anak belajar kancil yang cerdik, nah gambarnya bagaimana kemarin, videonya kan sudah dilihat. Nah, setelah melihat gambar baru sesuai dengan alur. Setelah membuat gambar sesuai dengan sketsa yang telah kamu buat, baru disempurnakan sketsa gambar cerita itu sesuai dengan tema atau cerita yang telah ditentukan. Coba ini diperhatikan gambarnya, ada contoh gambar cerita. Ini ceritanya tentang apa kira-kira gambarnya? Ya. Ada gambar kucing, ada gambar seorang anak laki-laki. Ya, itu ini gambar yang pertama. Ya, ini yang pertama. Terus kedua, ada gambar makanan di meja. Ini diambil sama kucing. Ya, terus anaknya marah. Nah, ini yang ketiga. Kucingnya itu bahagia dengan senyum-senyum karena sudah mendapatkan makanan. Itu alur ceritanya. Nah, itulah contoh dari cergam atau gambar cerita bergambar. Kemudian materi yang selanjutnya kita masih belajar tentang peredaran darah. Di sini kita mengenal fungsi jantung dan jenis penyakit pada jantung. Penyakit yang menyerang alat peredaran darah yaitu jantung. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Peredaran darah ke seluruh tubuh itu ditimbulkan oleh kontraksi dari gerakan otot jantung. Jantung tersusun atas bermacam-macam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan dengan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jadi di sini ada 4 jaringan penyusun jaringan yang ada pada jantung. Jaringan otot yang menyusun jantung adalah otot jantung. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot yang lainnya, yaitu memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya, sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Peran jantung sebagai pemompa darah itu sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot tubuh. Dengarkan ya, terutama otot jantung. Oleh karena itu, kesehatan jantung itu sebagai organ peredaran darah harus selalu kita jaga agar tidak timbul penyakit. Penyakit yang menyerang jantung yaitu penyakit serangan jantung dan stroke. Serangan jantung itu terjadi saat rusaknya otot jantung. Akibatnya kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Nah, serangan jantung itu apa? Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kejutan emosional,
kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung ini pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada. Jadi dadanya itu terasa sakit, sakitnya terjadi terus menerus hingga lebih dari setengah jam atau 30 menit. Kemudian kalau dadanya terus sakit akan menjalar ke tangan kiri dan rahang. Tahu rahang? Ini. Ya, ini rahang ya. Akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar sehingga kesulitan untuk bernafas. Makanya orang yang kena serangan jantung biasanya mengalami sesak nafas. Napas. Nah, penyakit yang kedua yaitu stroke. Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah otak itu dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak, sehingga gangguan fisik otak ini dapat menyebabkan gejala stroke. Ya, biasanya kalau orang yang kena stroke, sarafnya sudah tidak berfungsi, sehingga apabila yang diserang bagian tubuh, biasanya tangannya lemas seperti tidak berdaya. Ya, tahu orang stroke anak-anak? Tahu. Nah, melihat orang yang kena stroke? Pernah. Nah, bagaimana jalannya? Dengklu. Dengklu. Nah, seperti tidak bertulang ya. Ini jalannya. Nah, lemas tubuhnya. Tapi kalau yang diserang otak, pasti orang itu tidak sadar, seperti orang koma. Ya, itulah penyakit yang menyerang pada gangguan jantung dan untuk fungsinya jantung. Pada pembelajaran materi kali ini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Apa? Belum, pembelajarannya belum selesai. Habis ini ya. Sudah ada yang perlu ditanyakan tentang materi hari ini? Coba tadi yang sudah belajar tentang apa? Yang dijelaskan Bu Sur tadi tentang materi apa? Cerita bergambar dan mengenal fungsi jantung dan jenis penyakit pada jantung. Sekarang Bu Sur yang bertanya, kalau anak-anak tidak ada yang bertanya. Yang nggak masuk siapa ini? Ada masuk semua. Faiz. Sudah, dalam sebuah bergambar, coba siapa yang bisa menentukan langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar? Satu langkah saja. Yang pertama, David duluan. lainnya diam dulu. Saya tunjuk. David. Langkah yang pertama untuk membuat cerita bergambar. Menentukan ide, gagasan, tema yang akan dibuat. Ya, menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat suatu cerita. Yang menunjuk dirinya nanti tambah ditanya sama Bu Sur. Nanti diperhatikan dulu ya. Sekarang Dika. Langkah yang kedua membuat cerita bergambar. Menentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembuatannya yang ada dalam cerita. Ya, menentukan tokoh utamanya dan tokoh pembantunya. Karena dalam suatu cerita di situ ada tokoh utama atau peran utama dan peran pembantu.
Salwa. Langkah yang ketiga dalam membuat cerita bergambar. Salwa. Sudah? Dafa. Bu, sorry Bu, bisa Bu. Bentar ya. Dafa. Zak. Ya Bu. Langkah yang ketiga, Zak. Deskripsi watak atau ciri utama dari masing-masing karakter yang ada dalam cerita. Ya, dalam membuat cerita bergambar harus mengenal atau mengetahui watak atau karakteristik dari tokoh tersebut. Apa tokoh tersebut mempunyai peran yang jahat atau peran yang Sorry Bu, bisa sabar. Bu. Itu gambarnya disesuaikan. Dalam sebuah cerita, tokoh yang berwatak jahat disebut apa, anak-anak? Azza. Negatif. Azza. Tokoh sebuah cerita yang mempunyai watak jahat disebut apa? Lupa ya. Kanaya. Negatif. Bukan. Balita. Antagonis. Iya, pinter. Antagonis. Itu watak dari sebuah tokoh cerita yang jahat atau kejam. Kalau yang sabar atau yang baik. Antagonis. Atika. Yang lainnya diam dulu. Apa Atika? Oza, lo menang Oza. Salwa bisa. Azza. Pentagonis, ya pinter. Setelah menentukan deskripsi atau watak atau ciri dari tokoh, langkah yang keempat membuat cerita bergambar itu apa? Coba yang belum jawab tadi siapa ya? Kanaya. Ibu lah, mesti kan, mesti. Ceritalah garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian bisa dikembangkan. Ya, membuat alur cerita yang menggambarkan dari isi cerita yang nantinya untuk dikembangkan menjadi suatu cerita. Kemudian langkah yang kelima. Siapa yang belum jawab? Dapat tadi belum menjawab. Langkah yang kelima. Sabar, Ib. Membuat sketsa atau rancangan gambar. Iya, mulailah membuat sketsa gambar sesuai dengan alur yang telah dibuat. Langkah yang terakhir, Sohib. Sempurnakan sketsa gambar cerita sesuai tema atau cerita yang telah ditentukan. Ya, menyempurnakan setelah membuat sketsa tadi disempurnakan sehingga menjadi sesuai gambar yang sesuai dengan tema atau cerita yang telah dibuat. Sekarang supaya kita menjaga kesehatan, tidak kena penyakit atau gangguan yang menyerang jantung. Tadi anak-anak sudah belajar tentang macam-macam gangguan yang menyerang atau penyakit yang menyerang jantung. Coba siapa yang bisa menyebutkan penyakit atau gangguan yang menyerang jantung? David. David? Bu, saya. Sebentar, David dulu. David dulu. Serangan jantung sama stroke. Serangan jantung. Serangan jantung sama stroke. Ya sudah. Materinya kiranya sudah dipahami semua. Sudah paham semua? Ini ada temannya yang baru masuk. Ya Allah. Nah, siapa ya? Anak-anak dalam
pembelajaran kali ini tugas yang harus dikerjakan karena tadi sudah bisa menjawab semua. Anak-anak mengerjakan tugas yang menentukan atau membuat ilustrasi gambar cerita. Jadi anak-anak menggambar mempunyai ilustrasi boleh, yang nyentuh di buku itu Kancil mencuri timun boleh, atau memiliki ide atau gagasan atau tema yang lain. Jadi tugasnya anak-anak ini hanya membuat gambar cerita. Tugasnya dikerjakan di mana? Di buku gambar. Paham semua? Sudah paham tugasnya? Jadi tugasnya anak-anak membuat gambar cerita di buku gambar. Temanya bebas. Boleh nyontoh di LKS tentang Kancil mencuri timun boleh. Atau mempunyai tema atau yang lain juga boleh. Paham? Paham. Paham ya tugasnya ya? Ya. Ya. Mister kiranya cukup sekian. Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sudah boleh keluar dari Zoom.